Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Andrea Agustian, saya dari kelas B1. Saya di sini ingin bikin tugas untuk pembunuhan mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan tugas yaitu manajemen hubungan antar persona. Jadi saya di sini lagi sama teman saya. Saya Randika dari program studi akuntansi angkatan 62. Gimana Dik kabarnya Dik? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik juga ya. Gimana kuliahnya? Untuk saat ini aman sih, insya Allah ya, masih bisa kehandle lah semuanya. Lo gimana sendiri? Alhamdulillah lumayan sih, tapi Kak tolong kurangi tugasnya Kak. Jadi gue mau nanya Dik, gimana sih kita awalnya kenalan, ketemu sama bondingnya tuh pas kapan Dik? Oke, ini sedikit cerita teman-teman. Jadi kita itu mulai ketemu atau mulai kenal di awal-awal Agustus, atau lebih tepatnya di awal masuk asrama. Kebetulan kita satu asrama kan. Nah kebetulan lagi kita satu kamar teman-teman. Jadi awal mula gua ketemu dan bisa saling kenal itu karena ngerakit lemari bareng. Lemari betul ya. Jadi kita tuh ini ngerakit sendiri teman-teman di asrama. Jadi waktu itu satu kamar itu sama-sama bantu, dan hal-hal lain seperti kayak jalan-jalan, muter-muter kebun raya Bogor itu salah satu hal yang buat kita jadi akhirnya kenal gitu teman-teman. Jadi karena hal kayak tadi Dik, kayak waktu baru masuk asrama kita juga apa ya, kayak ngobrol banget juga. Awalnya emang canggung enggak sih? Awal-awal emang canggung, cuma karena merasa kita sama-sama asik jadi udah mulai saling cerita gitu lah. Ya mungkin karena faktor baru masuk asrama ya, barang-barang masih kurang lengkap. Jadi waktu itu kita juga beli barang-barang ke pasar. Beli apa aja waktu itu ya? Kita banyak lah, beli peralatan kamar lah buat bertuahan kamar kita. Di makanan juga. Itu muter-muter bareng juga, jalan-jalan juga. Itu masa-masa seru banget sih. Pokoknya dari sana kita mulai kenal ya, mulai kenal. Dekat. Betul. Terus waktu baru-baru kenal juga kita main game bareng. Mabar ya kita. Mabar ya. Itu ya gitulah. Oke, mungkin untuk yang kedua itu tuh gimana sih iklim suportif di antara kita tuh Dik? Kalau menurut lu, gue gimana? Kalau menurut gue pribadi ngerasa karena banyak masalah. Gue tahu di setiap orang tuh punya masalah masing-masing kan teman-teman. Nah cuma kan gimana caranya kita bonding, berarti kan orang atau partner kita tuh tahu masalah kita. Jadi salah satu situasi suportif Andre buat gue tuh yaitu tempat cerita, karena kan masa-masa muda tuh banyak cerita teman-teman. Salah satunya soal asmara, soal akademik, pokoknya banyak deh, segala hal yang berkaitan tentang kehidupan pasti ceritanya untuk kepada teman terdekat itu Andre, ke teman kamar lainnya gitu. Contohnya apa sih? Contohnya yang cerita ini boleh. Ya? Jadi kan gak usah sebut nama tapi ya maksudnya ya udah nama orangnya. Jadi kan jangan dah, nggak usah. Gak apa-apa, dikit aja. Gini teman-teman, jadi kan di masa muda kita nggak perlu munafik lagi. Siapa sih nggak mau kenal sama lawan jenis kan? Aurat. Nah itu kan gue pribadi orangnya kan nggak berani buat mengungkapkan perasaan gitu ya. Nah itu gue tuh tempat cerita gue soal kayak gitu-gituan tuh ke Andre. Jadi itu salah satu bentuk support dia ke gue lah. Dia mau dengerin gue cerita, dia ngasih saran segala macam, walaupun sarannya gue nggak ikutin teman-teman gitu. Jadi itu salah satu bentuk suportif juga lah, situasi iklim suportif buat Andre buat gue gitu. Kalau dari lo gimana? Kalau dari gue ya contohnya sama sih, karena kita temen sekamar juga ya, kita juga udah sering cerita bareng. Jadi gue kayak udah ngalir aja lah kalau cerita ke Randika. Contohnya kalau misalkan lagi capek, banyak tugas, homesick, itu pastinya ke Dika ya. Betul. Ya nggak apa kan, nggak apa-apa kan kita sama-sama homesick sih Pak. Barusan tuh kemarin gue homesick kan. Kenapa tuh? Kangen, udah mulai kangen sama orang tua. Pulang. Masih lama Desember soalnya. Nah juga contohnya kayak misalkan kalau belum makan gitu tuh kita sering ngingetin makan juga. Cari makan bareng ya kan. Kalau belum ya cari makan. Nah, pokoknya juga saling cerita-cerita lah biar kita tuh lebih dekat nggak sih Dik? Pokoknya intinya bentuk suportif kami berdua tuh ya selayaknya keluarga aja teman-teman, saudara. Jadi karena tempat tinggalnya bareng juga, jadi ya apa-apa cerita ke
teman-teman Ini asrama gitu. tidurnya atas bawah nggak sih? Betul, nih, Atas bawah. ini kasurnya Andre, kasur gue di atas. Nah. Jadi selalu ketemu aja Iya. kayak gitu. Nggak muak kan? Muak sih dikit cuma Mau Bentar, sensor. muak sih dikit cuma ya gimana ya teman-teman gitu. Lanjut. Nah, tapi adik kan kita udah kurang lebih tinggal bareng itu sekitar 4 bulan. 3,5 bulan Iya, nggak sih? 3,5 bulan. Tapi menurut lu apa sih yang bikin gue itu tuh menarik? Maksudnya tuh kayak yang bikin lu tuh gampang komunikasi sama gue, Dik? Salah satunya itu lo itu terbuka atas semua masukan. Terus ya maksudnya bisa terima segala cerita gitu. Ngerti gak sih Andre? Maksudnya ngerti. kayak lo tuh orangnya buat dijadiin tempat cerita tuh enak. Ya. Jadi salah satu hal yang bisa bangun bonding kita tuh itu salah satu sifat lo. Terus mungkin ada beberapa kayak contoh gini deh. Di prodi lo, gue bisa tahu banyak tentang prodi lo. Ya kayak misalnya entah etika komunikasi atau contohnya kayak tugas ini ya. Betul, sebelumnya kan gue tahu juga lo kan banyak prestasi di bidang ini debat kan. Makanya kayak ya sedikit-sedikit tau lah tentang kulit-kulitnya debat gimana. Jadi saling cerita ya teman-teman. Jadi beberapa hal yang gue bisa ambil, bisa gue manfaatin, maksudnya manfaatin dalam kutip berteman gitu ya, bukan jadi ya itu tadi orangnya tuh terbuka banget buat cerita, enak buat komunikasi, terus orangnya bisa diandelin buat prodinya dia gitu loh, bisa gue tanya-tanya gitu. Amin. Betul. Kalau dari gue sih ya kalau dari lo gimana? Ya kurang lebih sama, kayak lo tuh orangnya fleksibel, jadi maksudnya itu tuh lo tuh bisa jadi tempat cerita. Jadi kalau misalkan gue lagi ada masalah, kayak misalkan lagi ada yang mengganjal di adik-adik gue, pasti gue bisa cerita ke lo. Maksudnya tuh lo bukan cuman bukan cuma jadi tempat cerita, tapi lo kayak gimana, lo bisa dengerin, tapi dengan dengerin itu lo bisa ngasih solusi gitu loh. Jadi nggak ya cuman kayak dengerin doang. Dia lo bisa, gue juga bisa jadi tempat cerita sama lu, jadi gue ngerasa gue dihargain karena lu mau tuh cerita sama gue. Gitu, ngerasa percaya gitu ya. Ya jadi kalau misalkan cerita sama lu nih kayak nggak stuck di situ doang loh. Dia kayak ngalir, jadi kayak misalkan ini ada cerita ini, lu responnya baik, terus tuh juga ada solusi di sananya. Dia nggak cuman kayak cerita sama batu aja gitu guys. Betul. Ya berasa benar-benar cerita sama orang. Ya, ini ada orangnya nih gitu. Ya, benar-benar kasih respon yang tepat, ya walaupun nggak selalu tepat tahun. Oke. Lanjut. Siap, udah malam. Oke. Nah, yang terakhir nih Dik, sesi deep talk. Deep talk. Ya, deep talk. Jadi lo pernah ada konflik nggak di sama gue kalau misalkan kayak lo ada ngerasa nggak senang atau pokoknya konflik lah. Tapi dari konflik tersebut lo dapet pelajaran nggak? Konflik sebenarnya banyak teman-teman ya. Gue nggak suka banget sama dia, sebenarnya banyak banget. Gini, kita ngomongin soal perilaku dulu deh. Kan karena dari perilaku kita ada beberapa hal yang nggak gue senang. Sebenarnya ini koreksi buat gue juga teman-teman. Cuma gue nggak suka gitu. Jadi satu hal, kalau kehidupan asrama bareng tuh udah pasti soal kerapihan kamar teman-teman. Nih kayak gini nih, ini kan gua nih, ini walaupun gua cuma setengahnya yang ini doang kalau nggak rapi. Jadi tuh Andre itu orangnya tuh paling malas teman-teman. Kalau habis makan taruh di meja di atas lemari gua, terus peralatan gua dipakai mulu, walaupun dicuci lagi cuma dipakai mulu. Ya walaupun gua pribadi juga suka minta ini dipakai, gua saran buat dia sama buat diri gua juga gitu. Emang bener kan? Sama-sama tahu aja lah. Tahu aja. Terus apa lagi ya? Udah itu dulu. Ya, tapi emang mungkin itu salah satu konflik. Bukan konflik nggak sih? Itu masalah-masalah kecil lah. Iya, hal-hal yang nggak disukai. Tapi dari sana kita dapat pelajaran. Betul. Kita kan udah bilang yang dari tadi ya, kita sering terbuka. Kalau misalkan ada masalah cerita. Dari ngomong aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah kita ngomong aja. Nah dari sana kita sadar bahwasanya kalau misalkan kita saling terbuka itu bakal mempermudah komunikasi kita. Betul. Ya jadi kalau misalkan kayak ada masalah, jadi jangan ditahan-tahan. Dia kalau misalkan gue ada salah, si Dikanya langsung bilang. Jadi dari sana gue bisa memperbaiki diri walaupun masih ada mager-magernya. Iya. Benar. Walaupun masih ada mager-magernya. Walaupun orang itu nggak bisa langsung berubah, cuma seenggaknya kita buat ngerimain dia buat
ya sama-sama enak kita hidup bareng. Cuma ya gitu intinya itu teman-teman, kita harus transparan, kita nggak boleh ada yang namanya selek-selekan di belakang. Kalau emang ada hal yang nggak kita suka dari masing-masing kita tuh langsung ngomong aja gitu, nggak perlu bener. nggak perlu singgung-singgung, nggak perlu udah langsung Dre gue nggak mau ini lu gini Ya, gitu, daripada aja. didiem-diemin kan ngebatin. Karena kita kan itu- lu lanjut karena didiemin apa tadi, Iya, daripada didiemin, ngebatin, habis Betul. itu jadi ide dengki dan segala Iya. macamnya kan, mending langsung disalurkan. Betul, karena kita hidup nih 4 tahun teman-teman bareng. Iya, bareng. kita harus sama-sama akrab semua anak asrama lah. Yes, benar. Betul. Apalagi Dre? Closing aja nggak sih? Closingnya udah. Udah 10 menit nih sebenarnya. Udah. Oke. Ya, mungkin sekian dari kami adik. Ya. Jadi kalau gua ada salah mohon dimaafkan ya. Sama gue juga dimaafin ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jadi sekian dari kami berdua. Mungkin saya tutup. Saya Andrea Agustian dari kelas B1 dengan tugas manajemen hubungan antar persona pertemuan 10 matkul psikologi komunikasi. Semoga dapat A ya Dik. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin. Oke sekian guys, terima kasih. Dadah. Dadah.